Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus 3, yaitu fungsi hormon dalam pembentukan telur pada ayam kampung. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sabita Sekitulfada dengan NIM D1A023166, kemudian ada rekan saya Lendra Taraka Jagat dengan NIM D1A023089, dan Ahmad Syifa dengan NIM D1A021139. Mungkin boleh next. Yang pertama ada latar belakang. Ayam kampung merupakan unggas lokal yang banyak dipelihara oleh masyarakat Indonesia karena daya tahan tubuhnya yang kuat dan kualitas daging serta telurnya yang alami dan bergizi. Namun, produktivitas telurnya itu masih rendah, hanya sekitar 42-50 butir per ekor per tahun. Jauh di bawah ayam ras petelur yang mampu menghasilkan lebih dari 300 butir per ekor per tahun. Rendahnya produksi ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan fisiologis, khususnya pada sifat mengeram atau broadiness. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pendekatan multidimensi seperti pemilihan induk unggul, yang memiliki kecenderungan kemudian perbaikan manajemen pemeliharaan, serta intervensi hormonal alami. Selanjutnya, sistem fisiologi yang terlibat dalam proses pembentukan telur pada ayam atau unggas. Sistem fisiologi yang terlibat itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi terdiri dari ovarium dan oviduct. Ovarium sendiri itu fungsinya untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian oviduct itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada infunibulum sebagai tempat fertilisasi dan penangkapan ovum. Kemudian ada magnum yang berfungsi menghasilkan albumin atau putih telur. Kemudian ada isthmus yang membentuk membran telur. Selanjutnya, bagian dari sistem reproduksi ada uterus atau sel gland, itu berfungsi untuk membentuk cangkang, dan juga ada vagina sebagai saluran akhir sebelum ovoposisi. Kemudian yang kedua ada sistem endokrin atau hormonal. Beberapa hormon yang berperan dalam proses pembentukan telur itu ada FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi untuk merangsang perkembangan folikel. Kemudian ada LH atau luteinizing hormone yang berfungsi untuk memicu ovulasi. Ada hormon estrogen dan progesteron yang mengatur fungsi oviduct dan juga pembentukan telur. Nah, estrogen sendiri itu menstimulasi hati untuk menghasilkan vitellogenin. Kemudian yang ketiga ada sistem syaraf pusat. Pada sistem syaraf pusat itu terdapat hipotalamus yang dapat merespons sinyal eksternal seperti pencahayaan dan stres. Kemudian mengontrol sekresi hormon reproduksi melalui sumbu hipotalamus, kemudian hipofisis dan juga gonad. Mungkin boleh next. Selanjutnya, peran hormon-hormon dalam proses pembentukan kuning telur dan putih telur. Pembentukan kuning telur sangat bergantung pada kinerja hormon, terutama ada FSH, LH, dan juga estrogen. FSH merangsang pertumbuhan folikel, sementara estrogen yang dihasilkan folikel itu merangsang hati untuk mensintesis vitellogenin dan VLDLY, 2 komponen utama kuning telur yang kemudian diendapkan ke dalam oosit. Kemudian LH
LH itu berfungsi memicu ovulasi, yaitu pelepasan ovum dari ovarium ke infundibulum. Di bagian magnum, progesteron merangsang sekresi albumin atau putih telur yang mengandung protein seperti ovalbumin, ovotransferin, dan juga ovomukoid. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam sebelum telur bergerak ke isthmus. Kemudian ada hormon estrogen. Hormon estrogen berperan dalam pemeliharaan oviduct dan juga produksi protein oviductal. Gangguan hormon akibat stres, pencahayaan, atau nutrisi dapat mengganggu pembentukan dan kualitas telur. Oleh karena itu, pemahaman kerja hormon reproduksi itu penting untuk mendukung produksi telur yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada analisis mekanisme hormonal yang mempengaruhi sifat mengeram serta dampak terhadap reproduksi telur. Sifat mengeram atau androgenesis pada ayam adalah perilaku naluriah yang ditambah dengan berhentinya bertelur dan keinginan kuat untuk menetap di sarang. Perilaku ini dipicu oleh peningkatan hormon prolaktin yang menghambat sekresi FSH dan LH, sehingga menghentikan ovulasi dan aktivitas ovarium. Akibatnya, produksi telur terhenti selama ayam mengeram, biasanya 2-3 minggu. Prolaktin yang memperkuat perilaku keibuan seperti menjaga sarang dan menolak kawin dalam industri peternakan. Sifat ini dianggap tidak produktif karena menurunkan efisiensi produksi telur. Pengendalian sifat mengeram dilakukan melalui manipulasi pencahayaan, pengelolaan sarang, seleksi genetik, atau intervensi hormonal. Ayam ras modern telah diseleksi untuk mengurangi sifat mengeram, sementara ayam lokal masih mempertahankannya sebagai bagian dari adaptasi alami. Upaya peningkatan ayam lokal perlu mempertimbangkan keseimbangan antara produktivitas dan pelestarian sifat alamiah. Perbandingan produktivitas telur antara ayam kampung dan ayam ras petelur berdasarkan faktor genetik dan manajerial. Ayam ras petelur seperti Lohmann Brown mampu menghasilkan hingga 300 butir telur per tahun berkat seleksi genetik intensif. Sedangkan ayam kampung hanya 60-100 butir telur karena belum mengalami perbaikan genetik. Secara manajerial, ayam ras dipelihara dalam sistem intensif dengan kontur pencahayaan, pakan, dan lingkungan, sementara ayam kampung umumnya dipelihara secara ekstensif dengan pola pakan dan pencahayaan alami yang tidak terstandar. Sifat mengeram yang masih kuat pada ayam kampung memperpanjang masa istirahat reproduksi. Berbeda dengan ayam ras yang terus bertelur. Ayam kampung unggul dalam daya tahan penyakit, adaptasi lingkungan, dan cita rasa telur. Peningkatan produktivitas ayam kampung memerlukan seleksi genetik dan perbaikan manajemen seperti pakan dan lingkungan. Solusi aplikatif dan ilmiah untuk produksi telur ayam kampung tanpa menghilangkan karakteristik lokalnya. Pemulihan selektif breeding, induk produktivitas telur yang tinggi, dan baik, dan sifat mengeram rendah yang dilakukan dalam populasi ayam kampung sendiri tanpa menjilangkan dengan ayam ras. 2. Perbaikan manajemen pencahayaan buatan yang stabil menyerupai fotospheroid alami untuk menstimulasi ovarium. Pakan bergizi seimbang dengan protein dan kalsium yang tinggi untuk mendukung produksi telur dan kandang sistem semi intensif. 3. Teknologi reproduksi. Pengelolaan sifat mengeram dengan manipulasi sarang, mengontrol jumlah telur di sarang, pemberian hormon alami dalam dosis terbatas. 4. Pendukung eksternal. Edukasi peternak tentang pemeliharaan dari pemulihan ayam kampung, ketersediaan bibit unggul lokal, hasil seleksi produktivitas, dukungan kebijakan melalui program konservasi genetik berbasis produktivitas. Bisa
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Ya, silakan Mbak Alia. Saya mau nanya, kenapa sifat mengeram dianggap tidak produktif dalam industri peternakan? Baik, langsung dijawab aja ya. Kenapa sifat mengeram itu dianggap tidak produktif di industri peternakan? Pada saat mengeram itu, pada unggas itu terjadi perubahan hormonal, itu terutama peningkatan kadar hormon prolaktin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior. Nah, prolaktin sendiri ini bertindak sebagai penghambat terhadap sekresi hormon FSH dan juga LH. Sehingga apabila hormon FSH dan juga LH itu turun, maka menyebabkan folikel dalam ovarium itu tidak berkembang. Dampaknya itu produksi telur akan berhenti selama masa mengeram yang bisa langsung kira-kira itu 2 hingga 3 minggu atau bahkan lebih jika anak ayamnya itu tidak dipisahkan seperti itu. Apakah menjawab? Menjawab, Mbak, menjawab. Oke, terima kasih. Apa ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup, teman-teman? Cukup. Oke, baik. Jika sudah cukup, mungkin sekian dari kelompok G. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.